Guys, kemarin tuh aku nemu artikel ya. Tahu gak sih katanya? Ini kan artikelnya tentang Bandung ya. Sebagai kota berpenduduk besar, Bandung itu tentu memiliki lalu lintas yang padat ya. Nah, di sini itu terdapat berbagai kendaraan pribadi seperti mobil dan motor yang menuju jalanan gitu ya. Nah, situasi ini juga katanya diperburuk loh dengan kebiasaan-kebiasaan pengemudi yang dapat dikatakan penuh ketidaksabaran lah. Seringkali kita dapat lihat motor dan kadang bahkan mobil berusaha mengelindas kendaraan lainnya. Ini mengakibatkan banyak kecelakaan dan kerusuhan di jalan kan. Dan banyak hal lain juga yang akhirnya berkontribusi untuk memperlambat lalu lintas di Bandung. Tapi aku penasaran deh, emang cuma negara kita doang yang kayak gitu? Apa negara lain juga kayak beda gitu ya? Enggak, tapi tahu nggak sih, aku pernah dengar nih, katanya negara yang dekat sama kita ada tuh bedanya jauh banget tahu. Oh, emang contohnya negara apa aja? Oh, Australia. Australia deket banget sama Indonesia, tapi beda banget kalau menurut aku. Aku lagi di Newcastle, Australia nih. Jadi, Waduh. Ceritain dong, gimana di sana? singkat aja ya. Tapi Newcastle itu adalah salah satu kota di Australia dengan penduduk yang relatif kecil, setidaknya kalau dibandingin dengan Bandung. Di sini, justru kebanyakan yang memenuhi perjalanan Newcastle itu adalah transportasi publik, seperti kereta, bis, tram, dan lain-lain. Kemudian, umumnya penduduk di sini mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas, walau memang masih ada beberapa yang suka melanggar aturan tersebut. Oh, Wow, keren banget sih. beda banget sih sama Indonesia. Padahal deket ya. Kayak emang beda banget sih ternyata ya. Aku kayak suka dengar gitu kalau emang di sana itu trafiknya kan rasanya kayak lebih banyak di Jepang gitu loh. Jadi kayak lebih banyak yang naik kereta atau nggak tram atau bus daripada kayak kendaraan privat. Itu benar kah, Mal? Iya, kalau di sini lebih banyak yang naik transportasi umum gitu, soalnya juga lebih gampang. Iya. Jadi kalau di daerah Newcastle, alat transportasi pribadi yang digunakan oleh orang-orang adalah mobil, motor, sepeda, skateboard, dan skuter. Alat transportasi pribadi yang paling sering digunakan adalah mobil. Terkadang ada yang menggunakan motor, namun biasanya motor yang digunakan adalah jenis motor besar. Lalu yang menggunakan sepeda, skateboard, dan skuter biasanya tidak terlalu banyak. Lalu lintas di sini jarang macet, dan walaupun macet biasanya disebabkan oleh lampu merah atau karena ada mobil yang mau belok, sehingga setelah itu lalu lintas akan lancar lagi. Kondisi jalan di sini juga bagus, sebagian besar jalannya rata, lebar, dan jarang ada yang berlubang. Hampir di pinggir semua jalan ada trotoar. Trotoar yang ada di daerah perumahan biasanya lebih sempit daripada trotoar yang ada di kota, namun kualitasnya tetap bagus dan nyaman untuk digunakan. Alat transportasi umum yang ada di sini sangat mudah untuk digunakan. Di sini ada kereta, tram, dan bus. Untuk menggunakan alat transportasi di sini, kita hanya perlu menempelkan kartu opal di tempat pembayaran pada saat sebelum dan sesudah menaikinya. Kondisi fasilitas umum di sini biasanya bersih, namun terkadang ada sampah atau vandalisme, seperti coret-coretan gak jelas. Iya sih, rasanya lebih efektif deh itu. Nah, bener tuh. Di Indonesia tuh emang banyak ya yang suka pakai transportasi mereka sendiri. Jadi betul-betul kalau salah satu solusi kemacetan itu adalah transportasi publik. Namun sayangnya, jasa transportasi terpopuler di Indonesia merupakan layanan ojek online yang sifatnya tuh kayak lebih individualis. Jadi gimana ya? Lebih digunakan untuk beberapa orang dibandingkan untuk seluruh umum. Tapi setidaknya lah, berapa perusahaan ojek online menjamin penggunanya layanan yang menarik serta nyaman bagi pengguna. Transportasi publik bukannya lebih banyak ya, tapi Ada apa aja sih? Iya, sabar. Bandung paling sering menggunakan transportasi publik dalam bentuk angkot. Tapi walau sifatnya kayak bis, angkot tidak punya halte sendiri. Sehingga angkot itu suka tiba-tiba berhenti di jalan raya dan mengangkat penumpang. Sebaliknya, kalau punya halte sendiri, bisa malah kereta jarang dipakai warga Bandung. Halte itu juga tidak buruk, tercemar oleh vandalisme dan kerusakan. Nah, selain media transportasi publik yang rasanya umum, banyak banget loh transportasi yang unik,
Kayak misalnya nih yang biasanya buat anak-anak keliling kota, kayak Bandros atau Delman. Tapi di Bandung juga masih banyak yang jalan kaki tahu. Bener, apalagi yang nggak punya kendaraan pribadi, sudah menghemat uang, terus juga ada yang memang buat olahraga aja. Jadi, orang Bandung memang ada yang milih jalan kaki saja. Dan untuk membantu pejalan kaki, ada juga trotoar dan jembatan penyeberangan sebagai fasilitas untuk membantu pindah sisi jalan. Fasilitas itu berguna membantu warga menyusuri perjalanan kota. Namun, kebanyakan fasilitas itu nggak ada dalam kondisi yang optimal. Kereta biasanya hanya membawa penumpang ke daerah yang jaraknya lumayan jauh, lalu jadwalnya juga lumayan jarang. Terkadang keretanya tidak berhenti di semua daerah, sehingga bila keretanya tidak berhenti di daerah tujuan kita harus jalan kaki atau menggunakan bus dari daerah terdekat di mana kereta itu berhenti untuk pergi ke daerah tujuan kita. Tram jadwalnya lebih sering daripada kereta, dan tempat berhentinya lebih banyak dalam satu daerah. Namun tram hanya bisa ditemukan di kota. Tram sedikit lebih cepat daripada bus, karena mempunyai lintasan sendiri dan tidak melewati banyak tempat seperti bus. Bus paling mudah untuk ditemukan karena ada di mana-mana dan juga paling fleksibel untuk digunakan, karena kita bisa berhenti di mana saja dan bus melewati banyak daerah. Ada juga bus sekolah yang digunakan anak sekolah untuk berangkat atau pulang sekolah. Anak sekolah bisa menggunakan kartu opal khusus, jadi selama waktu sekolah, ongkos perjalanan kita gratis. Yeay! Oleh karena itu, bus cenderung paling sering digunakan. Fasilitas umum biasanya digunakan oleh orang yang tidak mempunyai mobil atau motor, seperti pelajar. Fasilitas umum juga lebih menguntungkan untuk dipakai ketika ingin jalan-jalan, karena kita tidak usah khawatir mengenai parkir. Jadi kalau misalnya dari tadi aku tangkap nih, kesimpulannya itu, kalau misalnya di Indonesia, terutama di Bandung, emang orang-orang lebih suka pakai transportasi pribadi. Nah, tapi kalau misalnya di Australia, terutama di Newcastle kayak di Madinka, berarti orang-orang emang lebih prefer sama transportasi yang umum gitu ya? Iya sih kayaknya bener-bener. Keren banget sih. Kalau kamu sendiri tuh gimana? Terima kasih karena sudah menonton, semoga videonya membantu. Semangat terus ya guys, kalian pasti bisa. Kalian gak boleh lupain aku. Dadah!